Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencinta tanaman anggur, para master pengangguran. Salam hormat aku ya untuk para master pengangguran, bapak-bapak semua, ibu-ibu dan teman-teman yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini aku ingin mereview ya berdasarkan pengalaman aku merangkum dari para master pengangguran metode pemupukan ya, yang insya Allah bagus banget buat pertumbuhan di rumahku sendiri ya, di halaman rumahku. Jadi metode pemupukan ini sangat murah ya. Insya Allah sangat murah dan terjangkau buat teman-teman semua. Nah, di beberapa review video aku kemarin itu ada metode versiku dan pemupukan ala versiku. Nah, itu metode yang aku terapin di pohon aku. Nah, di sini bisa langsung aja ya. Yang perlu dipahami sama teman-teman semua adalah pohon anggur itu berbeda dengan tanaman yang lain ya. Tanaman anggur itu sangat cocok untuk orang-orang yang teman-teman yang konsentrasi di anggur. Artinya cocok buat para pengangguran, benar-benar udah selesai masa kerja dia purna bakti, dia benar-benar di dalam kehidupan hobinya itu ngurusin pohon. Nah, itu cocok. Artinya dia nggak bisa ditinggal tanam terus dibiarkan saja, tuh nggak bisa. Itu berdasarkan pengalaman aku ya. Artinya setiap hari itu harus dipupukin dan harus disiramin, kecuali masuk masa musim hujan. Kalau masa musim hujan, hampir bisa aku pastikan berdasarkan pengalaman aku ya, itu nggak perlu disiram dan nggak perlu dipupukin kecuali pupuk organik ya, karena kandungan air hujan itu sangat tinggi nitrogen. Sementara kalau kita kasih NPK lagi, nah itu bisa overdosis. Nah, itu daunnya bisa mengkerut, pada keriting, pada hitam, dan cenderung kena jamur ya. Jadi di sini metode pemupukan versiku ala versiku, tapi di luar musim hujan. Nah, di sini aku bagi menjadi dua fase seperti para master pengangguran ya dan para senior ya. Di sini aku bagi menjadi dua ya. Masa pertumbuhan tuh vegetatif ya. Masa vegetatif ya, 1 sampai dengan 4 bulan kurang lebih. Untuk bibit-bibit yang saat ini ya ditanam itu cenderung 1 sampai 4 bulan itu masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Di sini aku tambahin ya, masa pertumbuhan. Nah, ini masa pertumbuhan ya, 1 sampai dengan 4 bulan. Nah, masa pertumbuhan ini artinya kita harus sangat intensif. Pertama ya, kita bagi menjadi 1 minggu ya. Hari Senin, di sini aku bagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Nah, di sini yang aku terapin di pohon-pohon aku ya, insya Allah anti overdosis dan
anti keriting juga ya, anti kuman maksudnya. Insya Allah bebas resiko ya, tidak beresiko, karena ini aku udah ngejalanin kurang lebih 1 tahun ya dengan metode ini, dan fine aja ya, baik-baik saja tanamannya. Nah di sini aku bagi di sini nih masa pertumbuhan. Di sini aku kalau ada NPK 16 seimbang itu, atau NPK grower. Nah hitungannya ini, kita semua ini hitungannya untuk satu pohon ya, untuk satu pohon dewasa atau satu pohon bibit. Bibit itu dalam arti terdapat 7 sampai dengan 10 daun, artinya bibit dewasa itu udah siap grounding ya. Nah ini porsinya 1 sendok makan tiap hari Senin, 1 sendok makan, airnya 3 sampai dengan 5 liter ya. Nih ini master nih, ini jadi master nih, ini jadi master 3 sampai dengan 5 liter ya, ini jadi master. Nah kemudian pada hari Selasanya di sini aku masukin POC dari apa, air cucian beras. Sini aku bikin sendiri nih, nanti aku review bagaimana cara membuat POC-nya ya. Kemudian hari Rabunya aku pakai apa? Pakai ZPT dari apa? Dari bawang merah di blender. Nah bagaimana caranya nanti aku review lagi. Ini metode Vergiku 1 ya, Vergiku 1. Nah hari Kamisnya pada waktu itu aku nih punya AB Mix produk Girifarm ya. Ini bukan endorse satu merek, bukan, tapi aku pakai itu, bagus juga. Cuman terkendala budget ya. Budget kalau pakai AB Mix terus ya lumayan gitu. Mendingan buat beli susu anak atau bayaran sekolah. Nah, di sini tadinya aku pakai AB Mix. Artinya dalam 1 hari itu dimix dengan beberapa nutrisi ya. Akhirnya aku pakai lagi nih. AB Mix habis, aku pakai lagi nih NPK Grower atau NPK 16. NPK 16 atau NPK Grower. Porsinya sama seperti ini. Nah, di sini aku pakai lagi POC ya, air cucian beras ini. Air cucian beras, kemudian ZPT, bawang merah blenderan, bawang merah ya. Bawang merah di blender. Bawang merah di blender. Kemudian hari Minggunya itu aku kembali lagi ke NPK lagi. Atau bukan, hari Minggu itu khusus untuk kalau misalkan kita punya air kolam ikan. Nah itu bisa pakai air kolam ikan. Atau kalau misalkan teman-teman udah mulai masuk ke dunia pengangguran, biasanya nggak awam, itu pakai aminosan atau asam humat. Nah inilah yang aku praktekin di pohon aku ya. Insya Allah bebas overdosis seperti ini. Nah di sini NPK, kemudian POC, JPT. Kenapa semua ini nggak dimix aja jadi satu? Nah jadi aku punya kaidah ya, berdasarkan dari beberapa master pengangguran ya, bukan master pengangguran, beberapa master dari
bapak-bapak departemen pertanian ya, yang mereview berbagai macam pupuk ya, dari mulai urea, kemudian kalsium nitrat dan segala macam. Nah, jadi kenapa pupuk kimia ini tidak dicampur dengan ini, jadikan satu, atau NPK ini dicampur dengan pupuk bawang merah ini. Jadi gini, ketika pupuk kimia dicampur dengan pupuk organik ya, pupuk kimia ini bisa NPK, bisa MKP dan lain-lain ya. Pupuk organik ini bisa POC, bisa JPT air bawang merah, bisa bisa macam-macam, urin kelinci nggak apa-apa. Urin kelinci teman-teman punya apa saja, yang penting nggak dibiarkan tuh pohon. Urin kelinci atau kotoran kelelawar, ada lagi kotoran kelelawar ya. Kemudian dua ini di mix ya, 1 tambah 1 tambah 1, maka nanti hasilnya akan jadi tetap 1 ya. Ini pupuk kimianya 1, pupuk organiknya 1, nanti hasilnya jadi 1. Jadi artinya mubazir, karena pupuk organik ini nanti akan kalah dengan kimia. Jadi mikroorganisme yang baik untuk tanaman mati dengan kimia ini gitu. Jadi ketika aku terapin jelang 1 hari, nggak jelang 1 hari, jadi setiap hari berbeda. Ini kimia, nih organik, kimia lagi, kimianya aja ada jeda 2 hari. Nah, ini bagus banget buat tanaman ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nempatkan punya air kolam ikan di sini, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Orang atau enggak hanya punya air kolam ikan doang, NPK air kolam ikan, kemudian air kolam ikan lagi, NPK lagi, atau nggak punya NPK, POC, JPT air kolam ikan, POC, JPT air kolam ikan, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena aku udah terapin ini semua dan bagus-bagus aja, dan pada usia 1 sampai 4 bulan udah bawa bunga banyak gitu. Mungkin insya Allah seperti ini ya. Jadi berulang-ulang terus seperti ini. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, seperti ini aku terapin ini. Nah, kemudian jam berapa sih yang paling akurat untuk nyiram pohon di luar musim hujan? Nah, aku udah coba dan nge-review dari teman-teman yang udah nyoba di pagi hari siram, hasilnya seperti apa sih? Kemudian nyoba lagi di siang hari, hasilnya seperti apa sih? Kemudian nyoba di malam hari, hasilnya seperti apa? Nah, aku punya kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bagus di semua waktu ya. Karena aku udah pernah nyoba pagi juga, nyoba di siang hari juga, nyoba di malam hari juga. Bagus di semua waktu, artinya 1 hari 1 kali